Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Naila dan teman-teman. Saya M. Hanif dari kelompok 8 ingin mempresentasikan review kami tentang OVO. Di sini ada nama anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Kirana, Kansa, Nada, saya sendiri, Hanif Ubaidillah, dan Muhammad Rizky. Pertama, kita akan mulai membahas dari sejarah aplikasi OVO. Jadi, apa sih aplikasi OVO itu? OVO adalah sebuah aplikasi layanan dompet digital yang memberikan banyak kemudahan dalam bertransaksi di sejumlah mitra OVO. OVO dibentuk oleh perusahaan Lipo pada bulan September 2017. Namun setelah itu OVO mampu berdiri sendiri secara mandiri di bawah naungan PT Visionet Internasional. Selanjutnya adalah target market. Target market dari OVO itu sendiri yang pertama adalah pengguna smartphone. OVO menarget kalangan pengguna smartphone terutama generasi Z dan milenial. Generasi tersebut, terutama generasi Z, menginginkan kemudahan di segala aspek. Salah satunya adalah transaksi. Generasi Z juga senang berbelanja online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Dilansir dari situs Silklo, jumlah pengunjung per bulannya bisa mencapai lebih dari 500 juta orang di Indonesia. Jadi dengan besarnya generasi milenial Z dan pengguna marketplace akan menjadi sebuah kesempatan besar untuk OVO meluaskan pasarnya. Apalagi dengan kemudahan yang diberikan oleh OVO, mereka akan tertarik untuk menggunakan OVO sebagai tempat pembayaran. Yang kedua adalah UMKM dan toko retail offline. Kementerian Koperasi dan UKM mencatatkan hingga Februari tahun 2022 sudah sebanyak 17,25 juta pelaku UMKM yang terhubung ke dalam ekosistem digital. Dengan begitu, mereka juga memerlukan sistem pembayaran digital, salah satunya adalah OVO. Dan juga retail offline besar seperti KFC, McD, Starbucks yang mempunyai pelanggan besar juga menjadi kesempatan OVO untuk meluaskan pasarnya. Selanjutnya adalah value proposition. Tentu value yang ditawarkan oleh OVO adalah transaksi melalui pembayaran non-tunai dapat dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen dengan lebih praktis dan cepat. Dengan memanfaatkan fitur QRIS, pengguna tinggal men-scan dan langsung bisa menyelesaikan pembayaran. Tentu juga bagi pelaku usaha yang mana mereka tidak perlu repot menyiapkan uang kembalian. Mereka hanya perlu mendaftarkan usahanya ke OVO. Yang kedua adalah akses pengguna yang lebih aman. Pengguna OVO juga harus memasukkan password terlebih dahulu untuk dapat masuk ke aplikasi OVO. Dan juga saat pengguna ingin melakukan pembayaran, pengguna juga harus memasukkan password. Dengan begitu, pengguna OVO akan merasa aman saat menggunakan pembayaran OVO. Yang ketiga adalah banyak promo. Berbagai macam promosi diberikan oleh OVO seperti cashback, transaksi, diskon di aplikasi Grab, dan yang lain. Selanjutnya adalah banyak mitra yang telah bekerja sama dengan OVO. Dilansir dari berita1.com, saat ini OVO sudah memiliki lebih dari 1,2 juta merchant, di mana 90%-nya adalah UMKM. Dengan begitu, hal tersebut akan menjadi keunggulan bagi OVO yang membuat konsumen semakin mudah untuk melakukan pembayaran di berbagai tempat. Yang terakhir adalah bekerja sama dengan aplikasi Grab. Grab merupakan super app yang mempunyai pengguna cukup besar di Indonesia karena Grab juga mempunyai banyak macam fungsi yang tentunya memudahkan masyarakat Indonesia seperti Grab Motor, Grab Food, Grab Car, dan yang lain-lain. Tentu hal tersebut akan menjadi keuntungan bagi pengguna OVO karena bisa membayar Grab menggunakan OVO. Tambah lagi dengan berbagai diskon yang mengharuskan pengguna membayarnya menggunakan OVO. Selanjutnya kita akan masuk ke marketing mix dari OVO. Pertama, kita akan membahas produk layanan OVO. Yang pertama adalah pembayaran melalui QRIS. Tentu fitur tersebut dapat memudahkan pengguna untuk membayar karena hanya dengan men-scan barcode, pengguna dapat menyelesaikan pembayaran. Yang kedua adalah transfer dana bersama OVO dan rekening bank. Tentu hal tersebut akan memudahkan pengguna OVO untuk memindahkan dananya. Selanjutnya adalah bisa melakukan banyak pembayaran seperti berbagai voucher, PLN pulsa, paket data pasca bayar, BPJS Kesehatan, pajak BBB, dan juga hal yang lain-lain. Semua pembayaran tersebut adalah kebutuhan konsumen. Tentu dengan
konsumen mempunyai OVO, mereka tidak perlu repot untuk datang langsung ke kantor dan bisa membayarnya menggunakan OVO di mana saja. Selanjutnya adalah pembelian asuransi seperti asuransi jiwa dan kesehatan, perlindungan mobil dan motor. Di gambar terdapat asuransi mobil yang tentunya OVO bekerja sama dengan Sinarmas, dan juga produk ini memiliki berbagai kelebihan sesuai di gambar, yaitu bisa bayar per bulan dengan harga yang lebih murah, ada fitur auto debit, perlindungan lebih dari 500 bengkel rekanan, dan juga bekerja sama dengan bengkel resmi. Selanjutnya adalah investasi. OVO bekerja sama dengan Bareksa untuk membuat investasi. Terdapat berbagai kelebihan seperti di gambar, yaitu bisa investasi mulai dari 10.000, jual dan beli tanpa biaya admin, bisa mencairkan investasinya ke OVO secara gratis, dan juga registrasi yang sangat mudah. Yang terakhir adalah UCard atau kartu kredit. Jadi OVO membuat kartu kredit yang bekerja sama dengan Bank BRI. Terdapat juga berbagai kelebihan seperti yang digambar, yaitu bonus OVO Point hingga 550.000, gratis iuran tahunan seumur hidup, diskon 50% untuk transaksi di Grab, Lazada, dan lain-lain, cicilan 0% hingga 24 bulan, dan juga dapat men-track riwayat transaksi secara real-time lewat aplikasi. Selanjutnya kita masuk ke bagian price. Harga dari layanan OVO sendiri cukup murah. Bisa dilihat dari gambar bahwa layanan OVO cukup banyak yang gratis, dan juga ada juga yang berbayar mulai dari 1.000 sampai 2.500. Selanjutnya adalah Place. Pengguna dapat mendownload aplikasi OVO di Android maupun iOS dan bisa mendaftarnya dengan mudah. Selanjutnya adalah promotion. OVO menggunakan berbagai cara untuk promosi, seperti memberikan berbagai promo bagi penggunanya, beriklan di media sosial dengan menggunakan influencer, beriklan di mitranya dengan memberikan seperti gambar. Jadi semua hal tersebut dilakukan OVO agar target konsumennya tertarik untuk menggunakan OVO. Selanjutnya adalah Apps Metric Performance. Pertama, OVO menduduki peringkat 49, bertambah 4 peringkat dari sebelumnya sebagai aplikasi di Google Play, dan juga peringkat 5 ditambah 1 dari sebelumnya sebagai aplikasi finance dilansir dari situs Crunchbase. Kedua adalah performa penilaian rating OVO yang menurun di Google Play dari sekitar 3,9 sampai 3,2 di bulan April 2022. Tentu hal tersebut merupakan performa yang tidak baik bagi OVO. Ketiga adalah OVO telah mencatatkan pengunduhan sebesar 680.000 pada 1 bulan terakhir, dan juga 651.000 kunjungan dalam 1 bulan terakhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bagaimana sih karakteristik dari customer-nya OVO? Berdasarkan demografis, mereka berusia 17 hingga 35 tahun. Utamanya mereka adalah milenial dan Gen Z. Berdasarkan kelas sosial ekonomi, mereka berada pada kelas ekonomi menengah ke atas. Berdasarkan psikografis, mereka menginginkan sistem pembayaran yang efisien, dan mereka juga teredukasi dengan keuangan digital. Sedangkan berdasarkan geografis, mereka tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya wilayah yang padat. Berikut adalah customer persona yang dimiliki oleh OVO, yaitu Yana adalah seorang mahasiswa berusia 21 tahun dan ia tinggal di Jakarta. Dia menggunakan OVO sebagai alat pembayaran saat nongkrong, dan menurutnya penggunaan OVO praktis dan biayanya murah. Secara keseluruhan, OVO memberikan key customer value berupa functional value. Yang pertama, pembayaran tanpa ribet. UX OVO yang baik memberikan kemudahan dalam transaksi. Yang kedua adalah all-in-one payment system. OVO menyediakan berbagai varian pembayaran. Nah, selain pembayaran online dan QR, OVO juga menyediakan layanan pembayaran lainnya yang dibagi menjadi yaitu pilihan, tagihan, dan asuransi.
Yang ketiga adalah akses yang luas. Karena jaringan yang luas yang dibentuk oleh OVO, penggunanya dapat menggunakan OVO di mana saja ia berada. Yang keempat adalah sistem keamanan, karena OVO selalu meminta PIN setiap membuka aplikasi. Hal ini merupakan salah satu sistem keamanan yang baik yang dimiliki OVO. Ya, selanjutnya yaitu consumer buying behavior. Yang satu adalah faktor usefulness. Salah satu faktor yang mendorong konsumen untuk tertarik menggunakan sebuah produk atau layanan jasa adalah dengan mengukur tingkat kegunaannya. Tingkat kegunaan yang tinggi dari OVO membuat konsumen tertarik untuk menggunakan OVO. Secara umum, OVO menyediakan beragam layanan, mulai dari pembayaran token listrik, isi pulsa, paket data, hingga membayar BPJS dan asuransi lainnya. Pengisian saldo OVO pun terbilang cukup mudah, karena dapat dilakukan di berbagai macam merchant melalui OVO Booth yang sudah tersebar di berbagai kawasan seluruh Indonesia. Juga, OVO juga dapat melakukan isi saldo dengan menggunakan internet banking. Saat ini pun OVO memiliki fitur transfer ke sesama pengguna OVO lainnya. Selain itu, OVO juga menggandeng beberapa aplikasi seperti Grab dan Tokopedia, yang mana di semua fitur aplikasi tersebut konsumen dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan OVO. Yang kedua yaitu adanya cashback. Kita semua tahu bahwa cashback menjadi salah satu daya tarik untuk konsumen. Dengan adanya cashback, konsumen dapat mempertimbangkan untuk membeli produk. Begitupun juga yang dilakukan oleh OVO, yaitu dengan memberikan cashback agar konsumen tertarik untuk menggunakan aplikasi OVO. Beberapa cashback yang sering dimunculkan oleh OVO adalah yaitu tobat boros dan SOS. Yang ketiga ini nih yang sangat penting, yaitu secure security. OVO memberikan kenyamanan dan keamanan yang maksimal dengan melindungi data pribadi konsumen. Salah satu upaya OVO untuk memenuhi faktor ini adalah OVO memiliki slogan yaitu #DataPrivacyMatter, yang dimana mereka berupaya memastikan dan meningkatkan keamanan data pribadi pengguna, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan untuk tetap menggunakan OVO dalam bertransaksi. OVO juga memiliki multi-layer security system yang berguna untuk menjaga keamanan pengguna. Setiap aplikasi OVO juga dilengkapi dengan fitur security code dan two-step verification setiap kali pengguna akan memasuki ke aplikasi OVO. Ya, selanjutnya setelah adanya 3 faktor yang dijelaskan sebelumnya, maka akan terbentuk yang namanya consumer buying behavior, yaitu habitual behavior, di mana habitual behavior ini menyatakan bahwa penggunaan OVO merupakan first decision bagi konsumen. Behavior ini juga terwujud karena OVO menjadi lebih familiar bagi konsumen. Selanjutnya yaitu sales funnel. Dalam sales funnel yang pertama adalah bagaimana konsumen membentuk sebuah awareness. Awareness di sini terbentuk ketika konsumen menyadari kebutuhannya, dan cara konsumen itu mengatasinya yaitu melalui mencari berbagai informasi. OVO sendiri mengiklankan aplikasi mereka pada sosial media seperti Instagram, Facebook, dan iklan di YouTube. Dan tidak hanya di sosial media, OVO juga mempromosikan melalui channel televisi dan iklan-iklan lain seperti di baliho dan spanduk. Dan yang kedua yaitu munculnya interest. Banyaknya fitur dan layanan yang disediakan oleh OVO mengundang ketertarikan konsumen untuk menggunakan layanan OVO. Yang ketiga, munculnya decision. Setelah mengenali layanan yang ada, maka konsumen cenderung membandingkan dengan aplikasi pesaing. Di sini kami membandingkan dengan Dana. Misalkan fitur layanan yang ditawarkan oleh OVO dan Dana kurang lebih sama, mereka menghadirkan fitur pembayaran yang lengkap dan variatif. Akan tetapi, di sini OVO memiliki kelebihan, yaitu mereka sudah bekerja sama dengan banyak merchant, lebih banyak dibandingkan dengan Dana. Ini menjadi salah satu pertimbangan bagi konsumen untuk memilih OVO. Dan yang terakhir yaitu action. Setelah mempertimbangkan pilihan, maka konsumen cenderung untuk lebih memilih OVO karena OVO sendiri sudah bekerja sama dengan banyak merchant di Indonesia dibandingkan dengan kompetitornya yaitu Dana. Selanjutnya adalah competitor analysis dari OVO. Kelompok kami memilih Link Aja dan GoPay sebagai kompetitor yang akan kami analisis strength beserta weakness-nya terhadap OVO.
Link Aja adalah penyedia jasa pembayaran berbasis aplikasi dari PT Fintech Karya Nusantara yang telah terdaftar di Bank Indonesia. Finaria merupakan salah satu anak usaha dari badan usaha milik negara. Pada awal diluncurkannya di tahun 2007, Link Aja terlebih dahulu dikenal sebagai T-Cash atau Telkomsel Cash, yaitu uang elektronik yang terafiliasi dengan Telkomsel. Namun, 3 tahun yang lalu, T-Cash berganti nama dan berkembang menjadi Link Aja. Layanan-layanan Link Aja yang ditawarkan diantaranya adalah kirim dan terima uang, QR payment di ribuan merchant, mengakses tiket event atau atraksi, lalu sumber dana kredit, bisa juga membeli pulsa dan paket data, membayar berbagai tagihan, membeli tiket transportasi seperti bis, kapal, kereta, dan lain-lain, dan juga melakukan investasi dan pembelian asuransi. Selanjutnya, saya akan melanjutkan mengenai competitors profile yaitu GoPay. Nah, GoPay ini merupakan suatu layanan uang elektronik yang berada di dalam aplikasi Gojek yang merupakan perusahaan teknologi Indonesia yang menyediakan berbagai macam layanan. GoPay sendiri sebelumnya dikenal dengan Gojek Credit yang sebelumnya luncur pada tahun 2013 dan mendapatkan lisensinya pada 2014. Nah, GoPay sendiri memiliki berbagai macam layanan yang diantaranya terdiri dari melakukan transfer ke sesama pengguna Gojek ataupun GoPay, melakukan tarik tunai dari saldo GoPay, kemudian melakukan layanan Go Tagihan untuk memenuhi tagihan pelanggan, lalu terdapat pula fitur Pay Later untuk membayar nanti, kemudian dapat digunakan untuk melakukan pembayaran pada aplikasi Gojek, dapat pula digunakan untuk melakukan pembayaran pada toko yang merupakan rekan GoPay, serta tersedia QR untuk melakukan transfer. Selanjutnya adalah penjelasan dari Competitor Business Strength Analysis. Yang pertama adalah strength dari aplikasi OVO. OVO memiliki fitur loyalty rewards yaitu OVO Points yang didapatkan setelah melakukan transaksi dengan OVO Cash. OVO Points yang terkumpul dapat digunakan juga sebagai alat pembayaran sama halnya dengan OVO Cash. Satu OVO Point dihargai senilai Rp1. Nah, selain itu, OVO Points juga bisa di-redeem dengan berbagai rewards. Lalu, OVO terafiliasi dengan aplikasi Grab, di mana OVO diadopsi menjadi alat pembayaran utamanya. Dengan menggunakan OVO, pengguna dapat mengakses layanan-layanan terkhusus dari Grab. OVO juga memiliki pengalaman pengguna aplikasi yang lebih terjamin keamanannya dari segi pengaksesan aplikasi, karena setiap akan membuka aplikasi tersebut, pengguna perlu memasukkan PIN, dan hal ini tidak terdapat di dua aplikasi kompetitor lainnya. Yang terbaru, OVO kini juga menyediakan layanan kartu kredit U-Card yang didukung jaringan Mastercard bagi penggunanya. Lalu yang terakhir, OVO memiliki fitur OVO Budget untuk membantu penggunanya mengelola keuangan, salah satunya dengan melakukan pencatatan dan mengatur pengeluaran serta pemasukan. Selanjutnya adalah analisis strength dari kompetitor OVO yang pertama, yaitu Link Aja. Nah, Link Aja memiliki layanan syariah yang merupakan layanan transaksi elektronik berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Tersedia juga layanan pembayaran zakat, wakaf, dan juga haji ataupun umroh. Yang kedua, Link Aja memungkinkan kemudahan untuk tidak harus selalu melakukan top up saldo karena dapat terhubung langsung dengan tabungan pengguna melalui kartu debit ataupun kartu kredit pengguna. Dari segi user interface, aplikasi Link Aja memiliki UI yang relatif paling simple serta sederhana untuk dinavigasikan dibanding kedua saingannya. Lalu Link Aja juga sejauh ini menjadi alternatif utama metode pembayaran uang elektronik pada SPBU Pertamina dan juga dapat digunakan untuk bertransaksi membeli tiket kereta KRL komuter lain tanpa perlu adanya kartu. Sedangkan untuk analisis strength dari kompetitor OVO yang kedua, yaitu GoPay, adalah sebagai berikut. GoPay memiliki fitur loyalty program bernama GoClub yang didesain bermetode gamifikasi. Pengguna dapat mengumpulkan XP atau Experience Point setelah melakukan transaksi untuk meng-unlock treasure berisi rewards dan meningkatkan level untuk mendapat rewards yang lebih banyak lagi. GoPay juga merupakan bagian dari aplikasi Gojek dan menjadi alat pembayaran utama semua layanannya. Karena menjadi bagian dari aplikasi Gojek, dengan menggunakan GoPay, pengguna dapat
mengakses layanan eksklusif Gojek yang bisa di-purchase dengan GoPay seperti GoTix, GoPlay, GoBox, dan lain-lain. GoPay juga memiliki fitur GoPay Coins. GoPay Coins merupakan program hadiah berbentuk saldo cashback yang diperoleh setelah menyelesaikan transaksi. Yang berbeda dengan experience point yang tadi, GoPay Coins dapat digunakan juga sebagai alat pembayaran dan dihargai 1 koin sama dengan Rp1. Selain itu, GoPay juga memiliki layanan pinjaman atau cicilan GoPay Later, di mana pengguna dapat memesan berbagai layanan Gojek kapan saja dan cukup bayar sekali di akhir bulan. Nah, berikut ini adalah visualisasi dari fitur-fitur maupun layanan yang menjadi strength dari tiap perusahaan. Pada OVO, berikut ini ada tampilan dari OVO Budget, lalu ada tampilan user interface yang harus memasukkan PIN ketika membuka aplikasinya, lalu ada tampilan dari OVO Points dan juga kartu kredit U-Card OVO. Lalu dari link aja, berikut ini ada tampilan dari layanan syariahnya, yaitu pendanaan haji, kemudian ada tampilan dari akses KRL komuter lain, dan juga user interface yang terbilang sederhana dan mudah untuk dinavigasikan. Kemudian pada GoPay, berikut ini adalah tampilan dari GoPay Later, lalu layanan loyalty program GoPay itu GoClub, dan juga GoPay Coins. Ini saya akan menjelaskan mengenai competitor business weakness analysis. Dimulai dari weakness dari OVO, yaitu keterbatasan penarikan tunai yang mana hanya dapat dilakukan di ATM BCA. Nah, kemudian untuk kelemahan selanjutnya adalah fitur terbatas sehingga mengharuskan untuk upgrade ke OVO Premier. Nah, di antara fitur yang hanya dapat digunakan dari OVO Premier adalah penarikan tunai yang hanya dapat dilakukan di ATM BCA. Nah, untuk kelemahan selanjutnya dari link aja, yaitu pertama, merchant masih terbatas. Meskipun demikian, merchant dari link aja sudah tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian, terdapat pula keterbatasan transaksi yang mana batas dari transaksi link aja hanyalah sebesar Rp2 juta. Kelemahan selanjutnya adalah harga yang ditawarkan terkadang lebih mahal dari payment gateway lainnya, dan juga merupakan produk BUMN yang berpeluang mengalami gangguan sebagai dampak dari politik. Nah, untuk terakhir, kelemahan dari GoPay, yaitu pertama, aplikasi menyatu dengan Gojek, sehingga untuk menggunakan GoPay, kita diharuskan untuk mendownload Gojek terlebih dahulu. Untuk kelemahan selanjutnya, GoPay tidak dapat melakukan transaksi ke virtual account. Selanjutnya, itu adalah gambar-gambar dari competitor business weakness analysis dari OVO, Link Aja, dan GoPay, yang mana gambar dari OVO ini menunjukkan OVO yang mendorong penggunanya untuk upgrade ke OVO Premier. Kemudian dari link aja sendiri ditunjukkan cara melakukan transaksi, yang mana transaksi dari link aja terbatas dengan maksimum transaksi Rp2 juta. Dan gambar dari GoPay menunjukkan aplikasi Gojek, yang mana mengharuskan penggunanya untuk mendownload aplikasi Gojek. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai bagian recommendations. Sebelumnya perlu diketahui bahwa kami meyakini jika OVO memiliki program-program yang cukup baik, seperti keluasan pembayaran yang dapat digunakan untuk membayar banyak hal, lalu terjangkauan di UMKM yang mana UMKM banyak menggunakan OVO, lalu juga seperti program OVO Points dan cashback yang atraktif bagi para konsumen. Namun, OVO masih memiliki sejumlah masalah yang terkait dengan fundamental, sehingga kami memberikan rekomendasi berdasarkan masalah-masalah tersebut. Rekomendasi pertama adalah memperbaiki masalah yang sering muncul. OVO memiliki rating yang cukup buruk di Play Store, yaitu sejumlah 3,7, karena memiliki banyak sekali keluhan dari pengguna atas masalah yang mereka dapatkan. Fitur ini berupa pendaftaran, transaksi, transfer, dan customer care yang merupakan masalah yang fundamental. Misalnya pada pendaftaran ada sejumlah konsumer yang merasa bahwa pendaftaran di OVO cukup rumit dan prosesnya cukup lama, bisa berhari-hari, atau bahkan mereka mengalami kegagalan pendaftaran. Atau pada bagian transaksi dan transfer, ada transfer yang batal atau gagal, atau ada yang lama, ataupun ada juga yang bermasalah seperti saldo berkurang namun uangnya tidak sampai. Dan yang terakhir adalah customer care, yaitu bagaimana mereka menyelesaikan masalah tersebut. OVO sendiri memiliki customer care yang cukup buruk, yang berdasarkan dari rating dan ulasan para konsumennya, seperti penanganan masalahnya cukup lama, entah itu berhari-hari atau bahkan berbulan atau bahkan sampai tahun. Hal ini menyebabkan
para penggunanya merasa tidak puas karena masalah mereka tidak diselesaikan dengan cepat. Lalu yang kedua adalah memperbaiki rating OVO di Play Store. OVO memiliki rating 3,7 di Play Store yang cukup buruk dibandingkan pesaing yang kami analisis di sini, yaitu adalah Link Aja sebesar 4,2 dan GoPay 4,5. Rating yang tinggi adalah sebagai bentuk kepercayaan, dan rating yang rendah berarti kepercayaannya menjadi turun, di mana pada bisnis dompet digital kepercayaan adalah hal yang sangat penting, sehingga rating menjadi komponen yang sangat penting. OVO perlu mendorong penggunanya untuk memberikan rating yang baik demi pelayanan OVO yang lebih baik. OVO sendiri pertama yang perlu dapat dilakukan adalah memperbaiki masalah yang sering muncul dan mendapatkan kepercayaannya. Lalu yang kedua adalah memberikan konsumen forum ataupun page terkhusus ketika mereka membuka aplikasi ataupun melakukan transaksi untuk memberikan rating bagi OVO di Play Store. Dan juga OVO dapat memberikan reward, entah itu dalam bentuk OVO Point ataupun dalam bentuk cashback ketika mereka memberikan ratingnya, sehingga mereka menjadi terdorong untuk memberikan rating yang baik pada OVO. Lalu yang terakhir adalah mengelola kembali program OVO Primer. Pembatasan akun OVO non-primer dan banyaknya masalah yang dalam membuat akun OVO Primer sangat menyulitkan pengguna untuk menggunakan OVO secara maksimal. Seperti yang kita ketahui bahwa OVO non-primer memiliki sejumlah keterbatasan seperti jumlah saldo yang maksimal adalah 2 juta dan juga keterbatasan dalam melakukan transaksi dan transfer. Jika mereka ingin mendapatkan fitur yang lengkap, maka mereka harus mengupgrade-nya pada OVO Primer. Namun pada proses pengupgradean ke OVO Primer masih terdapat berbagai masalah seperti kegagalan pendaftaran atau proses yang cukup lama. Kegagalan pendaftaran ini dapat berupa seperti ketika mereka harus melakukan skanningnya tidak berjalan cukup baik untuk men-scanning wajah ataupun men-scanning kartu. Sebaiknya OVO sendiri segera menyelesaikan masalah tersebut, yaitu masalah-masalah yang sering muncul dalam proses pendaftaran OVO Primer. Dan yang kedua, OVO harus memikirkan kembali apakah untuk mengonsepkan ulang OVO Primer tersebut, entah itu menambahkan fitur-fitur yang dapat digunakan pada akun-akun non-primer atau lain sebagainya. Dan OVO harus berusaha sebisa mungkin untuk menjadikan transaksinya ataupun penggunaannya menjadi seamless atau lebih mudah agar OVO dapat digunakan secara maksimal dan mudah bagi para konsumennya. Selain 3 hal ini, OVO sendiri dapat menambahkan inovasi dan terus berkembang dan memberikan promo-promo yang menarik bagi para konsumen agar bisa terus bersaing di antara dompet-dompet digital lainnya. Sekian rekomendasinya dan sekian dari presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.